Hello everyone, I'm Uncle Tono, welcome back. Well, ini adalah video ke-15 dan di video ini kita akan bedah salah satu tense yang sering keluar di tes bahasa Inggris, yaitu simple past tense. Let's get started. Well guys, untuk memahami materi simple past tense ini dalam konteks agar kita mampu menjawab soal-soal terkait di tes bahasa Inggris, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, simple past tense itu menjelaskan tentang kejadian di masa lampau guys. Sekali lagi, kejadian di masa lampau. Oleh karena itu, hal pertama yang paling mendasar yang harus Anda deteksi di soal bukan hanya simple past tense, semua tenses adalah deteksi keterangan waktu. Dan berikut beberapa keterangan waktu yang berhubungan dengan masa lampau. Yang pertama, pastikan ada yesterday, kemarin. Kemudian semua yang berhubungan dengan last, lampau, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, dan last lainnya. Kemudian pastikan ada ago, misalnya 2 minutes ago, 2 menit yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, dan ago lainnya. Lalu kemudian pastikan juga ada preposisi in, sekali lagi ada preposisi in ditambah tahun lampau. Misalnya, in 1945, pada tahun 1945, jelas menunjukkan lampau. Yang terakhir, hati-hati jebakan Batman. Kalau ada kata keterangan waktu this morning, itu bukan berarti pagi sekarang. Mohon maaf, berarti ini artinya adalah pagi tadi. Dalam konteks kita berbicara siang harinya. This morning, pagi tadi. Itulah beberapa time signals atau adverb of time, keterangan waktu yang berhubungan dengan masa lampau, simple past tense. Cool. Next, selanjutnya adalah kita berbicara rumus, dan ini yang paling penting guys. Jadi, seandainya kita sudah lihat misalnya di soal nomor 10, oh ada kata last night, tadi malam, berarti ini lampau. Apa yang harus kita lakukan? Opsi jawaban mana yang harus kita pilih? Jawabannya adalah kalau berbentuk kalimat positif atau kalimat berita, urutannya adalah subject, semua subjek, tidak ada pemisahan. I, you, they, we, she, he, it, langsung ketemu dengan verb 2 guys. Verb 2 atau verb 2. Nah, urutan inilah yang sangat harus kita perhatikan. Artinya, apapun rumus yang saya berikan di video ini, rumus simple past tense tidak bermanfaat apa-apa buat kita untuk mengerjakan soal kalau kita tidak punya kemampuan menghafal perubahan verb 1, verb 2, baik regular maupun irregular verbs, baik kata kerja beraturan maupun kata kerja tidak beraturan. Saya yakin juga sudah dapatkan ini di sekolah ya. Misalnya tidak beraturan, pergi, go berubah menjadi went. Went kalau perginya masa lampau. Misalnya ask, bertanya, asked. Kalau bertanyanya masa lampau tinggal tambah ed. Jadi kalau yang irregular terjadi perubahan yang tidak beraturan. Do, did, go, went, tell, told, give, gave, buy, bought. Seperti itu. Sedangkan regular mudah sekali karena tinggal terdeteksi dari akhiran ed. Watch, menonton, menontonnya tadi malam, watched. Play, bermain, play-nya tadi siang atau tadi pagi, play it. Cook, memasak, memasaknya kemarin, cooked. Dan ditambah ed lainnya. Jadi sekali lagi, rumus kalimat positif adalah subjek ditambah verb 2. Dan ini wajib dihafal, khususnya untuk irregular verbs. Cool. Oke guys, next untuk kalimat negatif. Jadi kalau misalnya ya, kalimat positif tadi yaitu subjek ketemu verb 2, misalnya kita pakai memasak tadi malam. Jadi I cooked, ada ed karena verb 2 dari cook memasak tinggal tambah ed. Cook dan cooked ke bentuk keduanya. I cooked meal last night. You cooked meal last night. They cooked meal last night. We cooked meal last night. She cooked meal last night. He cooked meal last night. Kalimat positif. Kalau kalimat negatif yang menunjukkan tidak, menyangkal, lawan dari positif, maka not, tidak ini jangan ditaruh lepas. Dia harus diiringi dengan kata bantu did, menjadi did not atau disingkat didn't. Lalu verbnya yang tadi di kalimat positif verb 2 kembali ke verb 1 murni.
Jadi contoh kalimat negatifnya, saya tidak memasak tadi malam, menjadi I didn't cook. Didn't, tidak, cooknya kembali ke verb murni. I didn't cook last night. You didn't cook last night. They didn't cook last night. We didn't cook last night. She didn't cook last night. He didn't cook last night. Seperti itu. Positif dan negatif. Good job. Next, berikutnya untuk kalimat tanya. Ada dua jenis kalimat tanya di sini ya. Yang pertama yes no question atau interrogative. Kalimat tanya yang jawabannya cuma dua. Kalau iya yes, kalau tidak no. Nah, di sini rumusnya adalah kata bantu did tetap dipakai. Jadi sekali lagi guys, kalau lihat di soal ada did, ingat masa lampau. Ingat did, ingat masa lampau. Nah, untuk yes no question ini did-nya taruh di depan, paling awal kalimat yang bermakna apakah. Misalnya kita pengen nanya, apakah kamu masak tadi malam? Did you cook last night? Did they cook last night? Did we cook last night? Did she cook last night? Did he cook last night? Jadi did, subject, cook kembali ke verb satu murni. Setiap ada did di kalimat, verb kembali ke verb satu murni. Kecuali kalimat positif yang tidak ada did nyemplung ke dalam, maka berbentuk verb 2. Good. Next, yang terakhir, bentuk kalimat dengan menggunakan kata tanya WH questions. Misalnya what, apa. Kita mau tanya, apa yang kamu masak tadi malam? Urutannya adalah what, kemudian tetap dibantu, mohon maaf, dengan kata bantu did, what did, lalu subject, baru kemudian verb satu murni. Selalu kalau ada did kembali ke verb satu murni. Contoh, apa yang kamu masak tadi malam? What did you cook last night? Mereka. What did they cook last night? Kami. What did we cook last night? Dia perempuan. What did she cook last night? Dia laki. What did he cook last night? Jadi urutannya adalah what, did, subject, dan verb kembali ke murni. Now you get a point, right? Good job. Oke guys, itu tadi bedah singkat kita tentang simple past tense, salah satu tes yang sering ditanyakan di any kinds of English test. Sebelum kita backup materi kita dengan latihan soal, beberapa latihan soal sudah saya siapkan. Ada poin-poin penting yang saya ulangi kembali agar kita paham. Yang pertama, pastikan deteksi keterangan waktu lampau. Yesterday, last, ago, in, tahun lampau, dan this morning. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada itu, kalimat positif, cari verb 2. Verb 2. Verb 2 untuk regular verbs beraturan tinggal dideteksi dari ed, akhiran ed. Sedangkan untuk irregular verbs yang tidak beraturan, wajib kudu harus Anda hafal. Harus kuatkan itu. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari pertanyaan simple past tense adalah ada kata did. Ada kata did, ingat past tense, ingat verb 2. Sekali lagi, ada did, ingat lampau, ingat verb 2. Kalau ada did, semua verb kembali ke verb 1 murni. Oke guys, kita langsung saja mengenai soal berikut ini. Good luck. Oke guys, demikianlah video kita kali ini tentang simple past tense. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa tonton terus materi-materi bahasa Inggris di channel ini, karena saya akan terus mengupload materi-materi yang sering keluar di tes beserta tips menjawabnya. Sekali lagi, thank you very much for watching. I'm Uncle Tono. Have a good day.